Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya dalam pembelajaran fisika hari ini. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang gaya Coulomb. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa pengertian muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang saling berdekatan. Kemudian, hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara kedua titik muatan yang terpisahkan pada jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Nah, kita lihat gaya Coulomb antara dua muatan titik. Dua muatan. Di sini ada muatan pertama yaitu bermuatan positif dan yang kedua bermuatan negatif. Berarti muatan pertama dan muatan kedua adalah berlawanan atau berbeda. Sehingga gaya yang timbul di sini adalah gaya tarik-menarik, karena gaya Coulomb itu adalah bisa berupa gaya tarik-menarik, bisa juga berupa gaya tolak-menolak. Nah, kapan tarik-menarik? Bila gaya antara keduanya berlainan jenis. Kemudian, jika sama, ini negatif dengan negatif atau positif dengan positif, maka akan saling tolak-menolak. Ini 1 dengan 2. Q1 menolak Q2, maka arahnya ke kiri. Kemudian Q2 juga menolak Q1. Menolak berarti menjauhi Q1, maka arahnya ke kanan. Kemudian persamaan hukum Coulomb. Nah, berdasarkan definisi ini bahwa gaya interaksi antara dua buah benda yaitu Fc, gaya interaksinya besarnya yaitu berbanding atau sebanding dengan muatan masing-masing. Muatan masing-masing adalah Q1 dan Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, di mana K sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Dan F adalah gaya Coulomb dalam satuan Newton. Kemudian Q adalah muatan partikel dalam satuan Coulomb. R jarak antara kedua muatan dalam satuan meter. Kemudian E0 adalah permitivitas ruang hampa atau vakum yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Kemudian K adalah konstanta Coulomb yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, kita lihat gaya Coulomb pada 3 muatan segaris. Perhatikan gambar, ini ada 3 buah muatan yaitu Q1, Q2, dan Q3 berada dalam satu garis lurus. Nah, sekarang kita akan lihat berdasarkan gambar berapa besar gaya Coulomb yang bekerja pada masing-masing muatan. Berarti kita akan melihat berapa F pada Q1, berapa F pada Q2, dan berapa gaya Coulomb yang bekerja pada Q3. Kita lihat pada masing-masing muatannya. Muatan pertama, ini muatan pertama pada Q1. Berarti Q1 di sini yang mempengaruhi Q1 yaitu ada Q2 dan Q3.
Berarti antara Q1 dan Q2 karena berlawanan jenis muatannya maka akan saling tarik menarik. Nah, di sini kita pusatkan saja gambarnya pada Q1 karena yang akan kita cari adalah gaya yang bekerja pada Q1. Kemudian antara Q1 dengan Q3 juga berlawanan jenis muatannya sehingga Q1 dan Q3 saling tarik menarik. Untuk gambarnya kita tarik garis dari Q1 menuju ke Q3 karena tarik menarik. Berarti F1 dan 3, F1 3. Sehingga persamaannya yaitu F1 sama dengan F12, ini arah ke kanan berarti bertanda positif. Kemudian ditambah F13 juga bertanda positif karena vektor karena gaya itu termasuk besaran vektor. Nah, karena gaya termasuk besaran vektor, maka arahnya ini harus diperhatikan. Nah, F12 arah ke kanan dan F13 juga arah ke kanan. Sehingga untuk F1 sama dengan F2 ditambah F13. Nah, di mana? Ini jarak antara Q1 dan Q2 adalah R12. Sehingga untuk F12 adalah K antara Q1 dan Q2 per jarak antara keduanya yaitu R12 kuadrat. Kemudian tambah F13 yaitu K muatan pertama dan muatan ketiga per R13 kuadrat. Kemudian kita lihat pada muatan kedua. Nah, pada muatan kedua ini juga dipengaruhi oleh Q1 dan Q3. Kita lihat muatan Q2 negatif, muatan Q1 positif, berarti tarik menarik. Maka kita tarik garis dari Q2 menuju ke Q1 karena saling tarik menarik. Berarti di sini menuju. Nah, ini adalah F21. Kemudian antara Q2 dan Q3 ini karena sama jenis muatannya maka akan terjadi gaya tolak menolak sehingga arah Q2 F2-nya ini arahnya adalah menjauhi Q3. Menjauhi berarti ditarik garis dari Q2 ke kiri. Nah, berapa besar gaya yang bekerja pada Q2? Nah, besarnya adalah ini ada dua, yaitu F21 dan F23. Nah, ini arahnya semuanya ke kiri. Berarti min F21 dikurangi F23. Jadi ini F23 artinya muatan kedua dan muatan ketiga, yaitu kalau ini muatan kedua dan muatan pertama. F21 yaitu rumusnya K Q2 kali Q1 per R21 kuadrat. Kemudian untuk F23 yaitu K Q2 dikali Q3 per R23 kuadrat. Nah, ini jarak antara Q2 dan Q3 adalah R23, kemudian jarak Q2 dan Q1 adalah R21. Sekarang kita lihat pada muatan ketiga. Muatan ketiga ini bermuatan negatif, berarti antara Q3 dengan Q1. Nah, antara Q3 dengan Q1 terjadi gaya tarik menarik. Berarti gaya yang bekerja di Q3 ini menuju ke Q1.
1 karena tarik menarik seperti ini. Berarti ini menuju Q1. Ini adalah F31. Kemudian antara Q3 dan Q2 karena sama-sama muatannya, jenis muatannya, maka akan saling tolak menolak. Maka ditarik garis dari Q3 menjauhi Q2. Ini menjauh karena menolak, berarti menjauh seperti ini. Ini menjauhi. Sehingga di sini kita lihat ada dua buah gaya yang bekerja, yaitu F23 arah ke kanan dan F31 arah ke kiri. Maka besarnya F3 yaitu F32 tadi ke kanan, kemudian F31 ke kiri, berarti bertanda min. Maka F32 adalah K, Q3 kali Q2 per R kuadrat 32. Kemudian dikurangi F31, berarti K antara Q3 dikali Q1 per R kuadrat 31. Ini jaraknya R32, kemudian antara 1 dan 3 yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anakku semuanya, kita lihat contoh soalnya di sini. Ada dua buah muatan yaitu Q1 dan Q2 yang berlawanan jenis muatannya. Yang ditanyakan berapakah jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, yang diketahui di sini adalah ada muatan Q1 sebesar 10 mikrokolom. Berarti 10 mikrokolom. Mikro ke kolom. Kalau di ini maka 1 mikrokolom sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sehingga Q1 besarnya 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian ini Q2-nya yaitu 4 mikrokolom. Nah, Q2 sama dengan 4 mikrokolom atau 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian gaya yang bekerja besarnya sama dengan 144 Newton. Berarti di sini arah gaya tarik menariknya atau besar gaya tarik menariknya sebesar 144 Newton. Kemudian K, konstanta kolom yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, yang ditanyakan berapa jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, rumusnya adalah gaya kolom atau FC sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, FC besarnya yaitu 144 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian untuk Q1-nya yaitu 10 kali 10 pangkat min 6. Yang ini tadi. Kemudian Q2 besarnya 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kan bermuatan negatif ya. Ini bermuatan negatif. Nah, kenapa ini tidak dimasukkan nilai negatifnya? Diingat, negatif atau positifnya di sini hanya untuk menunjukkan apakah gayanya itu tarik-menarik atau tolak-menolak. Jadi, tidak dimasukkan ke dalam persamaan atau ke dalam rumus. Karena ini merupakan besaran vektor. Kecuali kalau aljabar biasa, maka nilai minusnya dimasukkan. Jadi, saya ulangi kembali atau Ibu ulangi kembali. Kenapa tanda minusnya tidak dimasukkan? Karena tanda min atau positifnya di sini hanya untuk menunjukkan gaya yang bekerja. Apakah tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, 149 dikali 10 sama dengan 90 dikali 4
ini yaitu 360. 9 dikurangi 6 yaitu 3. 3 min 6 sama dengan min 3. Ini tadi 10 min, ini min 1. Berarti 36 kali 10 pangkat min 2. Jadi FC di sini nilainya 144, kemudian K nilainya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nilainya 10 kali 10 pangkat 6, kemudian Q2 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini muatannya adalah min. Nah, kenapa tanda minusnya tidak dimasukkan di sini? Diingat, tanda min atau positif ini hanya untuk menunjukkan apakah gaya yang bekerja itu berupa gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Nah, kalau di sini positif dan negatif berarti terjadi gaya tarik-menarik. Kita lihat 9 dikali 4 sama dengan 36. Kemudian kali 10 pangkat 9. Kalau di sini ada pangkat 1, berarti 9 tambah 1 sama dengan 10 dikurangi 6. 10 dikurangi 6 sama dengan 4. 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Berarti 10 pangkat min 2 dibagi 144. Maka R sama dengan ini, kita tarik akar, yaitu kuadratnya dihilangkan, maka ini menjadi akar 36 kali 10 pangkat min 2 per akar 144. Nah, akar dari 36 sama dengan 6, akar 10 pangkat min 2 yaitu 10 pangkat min 1. Kemudian akar 144 sama dengan 12. Sehingga jarak antara kedua muatan sebesar 0,05 meter atau 5 cm.